لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim.
Amin ya rabbal alamin. Semua orang ingin bahagia. Tidak ada yang ingin sengsara. Semua orang ingin jadi orang mulia, tidak mau jadi orang hina dina. Dan semua orang ingin selamat, tidak mau jadi orang yang celaka. Di dunia ini ada manusia paling menakjubkan. Siapa orang yang paling menakjubkan? Yaitu orang yang tidak ada ruginya sama sekali kejadian apapun. Apapun urusannya jadi kebaikan. Siapakah dia? Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang begitu kecuali orang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakar. Ketika diberi karunia dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar. Dan ketika diberikan kemudaratan dia sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi sahabatku sekalian, Bapak Ibu dan para santri, kalau ingin bahagia, sukses dunia akhirat, kata kuncinya adalah tingkat keyakinan kepada Allah. Makin kuat iman, berubah segala urusan, berubah. Pokoknya orang yang imannya makin kuat, beda saja hidup ini. Rumah yang sempit jadi lapang. Itu bukan oleh ukuran tanah, tapi ukuran keyakinan. Di tempat yang paling sepi sekalipun terasa ramai, tidak kesepian. Kenapa? Karena yakin ada Allah. Uang yang sedikit jadi banyak. Kenapa? Karena syukur. Sesuatu yang menyakitkan tetap bahagia. Kenapa? Karena tahu yang menyakitkan ini jadi penggugur dosa. Jadi pahala. Jadi sesuatu yang mengangkat derajat. Orang berdarah-darah hatinya sakit hati. Orang beriman tidak. Kehilangan orang sedih, dia tidak. Malah merasa kehilangan dunia ini diselamatkan dari beban hisab akhirat. Jadi orang-orang yang imannya kuat itu bahagia dalam segala keadaan. Sehat, sakit, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, dipuji, dicaci, semua sama. Semuanya adalah ladang kebahagiaan. Jadi harusnya kalau ingin bahagia, yang ada di otak ini bukan punya HP baru, bukan punya barang baru, bukan punya dunia ini, bukan punya gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tapi bahagia itu makin kuat iman dan makin berkualitas amal solehnya. Karena bahagia itu tergantung iman dan amal soleh. Jadi kalau orang menderita pasti karena kurang iman dan kurang amal soleh. Nah kalau sudah mengerti begini, lebih sederhana hidup ini. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah adalah supaya kita bahagia.
Nah, bahagianya itu adalah yang paling penting adalah bertauhid. Tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Jadi para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diutus adalah untuk memperkenalkan Allah, agar menuhankan Allah, agar tidak punya Tuhan yang lain di hatinya selain Allah. Makin bersih harapnya hanya kepada Allah, kan ada harap, ada takut, ada cinta. 3 ini, tauhid itu. Makin bersih harapnya hanya kepada Allah, tidak berharap apapun dari selain Allah untuk kepentingan dirinya, makin bahagia. Makin berharap diberi oleh orang tua, makin berharap dipuji, makin berharap dihargai, makin berharap dicintai, makin berharap dibalas budii, makin berharap dikagumi oleh makhluk, makin kurang hidup bahagianya. Karena dia nanti akan menuhankan makhluk. Jadi orang bahagia tuh udah tidak berharap apa-apa. Karena yakin semua nikmat itu milik Allah, dibagikan oleh Allah, dan selain Allah hanya jalan saja. Kalau Allah mau ngasih, nyampe. Kalau Allah tidak ngasih, tidak nyampe. Kalau kita berharap ke makhluk, ada 2 kemungkinan. Allah memberi atau Allah tidak memberi. Tapi kalau Allah memberi tapi kita berharap ke makhluk, maka kita tidak jadi amal soleh. Kita akan hutang budi ke makhluk. Kita kecenderungannya menghibah, memelas, merintih ke makhluk. Dan itu yang menghinakan diri kita. Maka adik-adik, para santri sekalian, selamat berbahagia bagi yang lepas hatinya dari berharap dari makhluk. Ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin disukai, ingin dihormati, ingin dibalas budi, ingin dicintai, itu adalah derita kalau kepada makhluk. Apakah boleh seorang istri ingin dicintai suami? Wajar. Tapi bagaimana caranya? Ini ada tamu nih dari MT Raudatul Jannah, Raudatul Ummahat Magelang. Ada ibu-ibu? Alhamdulillah. Kula ngaturaken matur suwun sanget inggih. Alhamdulillah. Sangono bae yo. Kula durung saged basa Jawa. Ini ibu-ibu kan? Para istri bukan? Ingin dicintai suami, Bu? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Bu? Magelang. Katanya ingin dicintai suami, bagaimana caranya? Bingung nanya sama kiri kanan. Mboh katanya, kula durung ngertos. Ini nih masa keemasan. Ingin dicintai suami, gimana caranya, Bu? Tuh bingung. Gak bisa, Bu. Saya centil, enggak ngepek. Yang membulak-balik hati suami adalah Allah. Kalau ibu ingin dicintai suami, caranya yang paling mudah adalah ibu berusaha keras jadi muslimah yang dicintai Allah. Itu kuncinya. Jadi bukan ngarap-ngarap cintai saya mas, cintai saya. Waduh susah Bu, udah habis. Wah sakit hati. Terserah Allah lah. Orang mau cinta ke kita atau tidak. Yang paling penting Allah pencipta kita mencintai kita. Udah itu bahagia tuh di sana.
Bukan dicintai orang, cinta orang tuh hanya bonus, nggak usah dikejar-kejar. Ini banyak para mahasiswa nih. Para mahasiswa belum nikah kan? Gimana caranya? Ngejar-ngejar akhwat. Ya saya tuh inginnya istri saya itu hafizoh, solehah, berakhlakul karimah, hartanya melimpah. Masalahnya yang seperti itu mau tidak seperti saudara ya. Bukan masalah kita yang mau ya kan. Kalau kita mau sama dia dan dia mau muntah kan gak enak hadirin. Tapi intinya adalah bagaimana kita jadi calon suami yang disukai Allah. Semua akhwat ciptaan Allah. Milik Allah. Dibulak-balik hatinya oleh Allah. Walaupun ikhwan udah tampil sekeren mungkin, tinggal dibalikin aja, enek aja lihat saudara. Sama akhwat juga, nggak usah centil. Pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, bulu ketiak palsu. Dibuat enek saja. Pernah kejadian ada seorang, ini kejadian nyata nih. Kamu mau nikah enggak sama ikhwan itu? Amin, amin. Begitu. Sekarang 3 anaknya tuh. Dari enek jadi cinta sekejap juga bagi Allah. Allah yang membulak-balik hati. Ingat baik-baik ya. Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Gak usah pusingkan kita disukai orang atau tidak. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah bagaimana kita sekuat tenaga Allah yang maha dekat, pencipta kita, penguasa diri kita, yang menentukan segala-galanya, menyukai kita. Sesudah itu terserah Allah. Siapa yang akan dibuat suka ke kita, ya alhamdulillah. Kalau ada yang memang takdirnya tidak suka ke kita, ya alhamdulillah. Urusan kita bukan dengan hati orang, urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Kalau saudara takdirnya jadi penceramah, tidak usah ingin dikagumi jamaah, tidak usah pengen jamaahnya banyak, mengagumi, mau apa? Gak ada apa-apanya. Walaupun 1 miliar orang menyukai kita, gak ada apa-apanya kalau Allah tidak suka ke kita. Benar? Ini penting supaya yang kita lakukan ini benar-benar imannya betul, karena yakin Allah lah pemilik setiap hati dan Allah yang membulak-balik hati. Kalau sudah sibuk dengan Allah, mengejar ridho Allah, pahala dari Allah, itu ciri iman yang kuat. Tapi sibuk mencari pujian, penilaian, penghargaan, kedudukan di sisi makhluk, itu imannya kurang. Cirinya apa? GTA. Apa GTA? Galau tiada akhir. Muter-ter, mumet terus menerus ya. Liwe, liur wae. Yang kedua takut. Tadi apa? Roja, harap. Periksa aja di hati. Makin berharap ke makhluk, pasti makin tidak enak hati ini. Padahal makhluk tidak bisa memberikan nikmat apapun kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala karunia. Kalau Allah tidak ngasih, nggak sampai. Walaupun semua janji mau ngasih, tapi Allah tidak menghendaki, tidak bisa terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Allah menginginkan kita dapat sesuatu, tidak ada yang bisa nolak, tidak ada yang bisa mencegah,
tidak ada yang bisa menghalangi, tidak akan tertukar, tidak meleset, tidak akan tertunda sedetik pun juga. Tidak ada yang bisa mempercepat apa yang Allah tunda, tidak ada yang bisa menunda apa yang Allah percepat. Semua dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itulah iman. Yang kedua khauf, takut. Memang ujian pertama dalam hidup itu takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi ujian pertama itu memang ketakutan. Dan kami benar-benar akan menguji bisyai'im dengan sesuatu sedikit minal khauf, takut, wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Takut, kelaparan, sedikit tentang kekurangan harta, jiwa, infrastruktur buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Kita banyak takut dengan yang belum terjadi. Banyak yang takut hantu padahal belum pernah lihat. Padahal apapun yang kita takuti sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Coba takut apa kira-kira? Tolong. Ustaz Dedi takut apa? Takut dimarahi istri. Tenang ya. Istri Ustaz sepenuhnya dalam genggaman Allah ya. Kalau Ustaz mau pulang takut, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Iya benar, dari godaan setan. Dari istri ya. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kekecewaan, dari kemarahan. Karena Allah penguasa setiap makhluk. Ada takut yang normal, khaufut tabi'i namanya. Misalkan loncat dari ketinggian, saya takut jatuh, itu normal. Tidak boleh, jangan takut. Kita hanya boleh takut kepada Allah, loncat saja. Ngaco, ya. Ini yang menanamkan takut jatuh juga insting dari Allah. Jadi tidak boleh, saya hanya takut kepada Allah, tidak takut jatuh dari pohon. Ya sudah, dia namanya membinasakan dirinya sendiri. Seperti ada COVID kemarin, jangan takut kepada COVID, takutlah kepada Allah. Ini perkataan benar, tapi tidak pada tempatnya. Karena virusnya kecil-kecil. Coba kalau virusnya sebesar kambing, beda lagi ngomongnya ya kan. Ada anjing gila menggonggong, kita takut, wajar. Tidak boleh, anjing gonggong, saya yang takut kepada Allah. Nanti digigit anjing. Bodoh, dia sudah diberi ilmu bahwa ini anjing gila berbahaya, ya kan? Ada ilmunya. Tetapi takutnya kita ubah dari takut digigit anjing menjadi takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Jelas? Dari takut disakiti orang menjadi takut Allah mengizinkan orang menyakiti kita. Jadi tetap kita akan berlindung kepada Allah dari rasa takut itu, karena yang kita takuti hanya bisa menimpa kita dengan izin Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi yang, bismillahilladzi la yadurru, tidak bisa menimpa kepada kita mudarat sesuatu di dunia, ma'asmi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi fil ardi wala fis sama
di bumi maupun di langit, wa huwa samiul alim. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama wa huwa, dan dialah Allah samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu doa keyakinan Allah yang menguasai apa yang kita takuti. Baru roja dan khauf, hari ini hari Kamis, sudah pulang guru kita, Amim? Belum? Biasanya jam 5:30 Pak Profesor Kiai Miftah Farid mengajar lewat MQFM 102,7, tapi beliau masih dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci. Jadi kita lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Jadi latih takut apapun, udah pasti ada ujian takut, macam-macam. Baik yang fisik, takut penyakit, takut ditipu, takut masa tua, takut keriput, takut dihina, takut banyak yang kita takuti ini. Kebanyakan yang kita takuti yang belum terjadi ya. Nah, satu-satunya penguasa yang kita takuti adalah Allah. Jadi kalau takut kepada selain Allah, efeknya berlindung kepada penguasa yang kita takuti. Yang paling kita takuti sebetulnya adalah kita takut Allah murka kepada kita. Karena bencana dalam hidup ini adalah kalau kita tidak disukai Allah. Sudah. Tapi kenapa itu ada orang yang mengingkari Allah tapi dibuat kaya raya, segala ada, namanya istijraj, diberi untuk menambah kesesatannya, menambah kehinaannya, nanti panennya sekaligus. Tapi walaupun dikasih dunia ya, ini mengingkari Allah, tidak sholat, tidak beriman, tidak beramal soleh, tapi dunia dikasih. Pertama, dunia itu tidak ada harganya bagi Allah, tidak ada harganya. Jadi jangan menganggap sukses orang yang dikasih dunia, karena dunia itu tidak ada harga sama sekali di sisi Allah. Kalau ada harga sesayap nyamuk saja dunia ini, maka orang-orang yang mengingkari Allah itu tidak dikasih minum walaupun seteguk. Saking tidak ada harganya dunia ini, dikasih saja, dan cuma ngaku-ngaku. Ngaku ini harta saya, itu aset saya, ini saya, gitu aja. Makan ya segi, kan rezeki cuma 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Memang untungnya kalau orang diberi kekayaan, tapi diberi iman oleh Allah, dia akan menafkahkan kekayaannya. Bisa bangun masjid, bangun pesantren, beasiswa, ngasih makan orang lapar, pahala semua itu. Kalau ikhlas. Lalu gimana dong kami yang sedikit rezekinya? Niat, kalau saya punya uang ingin seperti si bapak itu senang bersedekah, pahalanya sama. Karena niat sudah bisa. Kita kan nggak dikasih uangnya, tapi kita tahu ilmunya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, apa bedanya takut kepada Allah dengan takut ke makhluk? Bedanya kalau takut kepada makhluk lari. Kecuali STI, tahu STI? Masa belum tahu? Suami takut istri. Pernah dengar kan tentang kerajaan STI? Jadi raja ini kecewa karena kerajaannya dikenal sebagai kerajaan STI. Rakyatnya itu suami takut istri. Jadi raja mengatakan, saya tidak enak ini. Sebagai raja, rakyatnya disebut STI. Suami takut istri. Jujur, siapa yang takut istri, pindah ke kiri saya. Ternyata benar aja. Para lelaki, suami pada pindah ke kiri. Semuanya.
Tiba-tiba ada yang pindah ke kanan satu. Waduh, raja bangga. Luar biasa. Saudara satu-satunya suami yang berani ke kanan. Bagaimana saudara bisa jadi pemberani begini? Saya disuruh istri saya paduka begitu. Ya, tetap passion. Aduh, si bapak ketawanya menjiwai. Enggak apa-apa, Pak. Bapak ke kanan ya. Ternyata ke kanan sesudah diancam istrinya. Aduh, ibu mau bahagia. Yes, katanya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Terserah ibu aja. Nah, hadirin, sampai di mana kita jadi ngelantur gini ceritanya? Akhwat, santri, kalau nanti punya suami, carilah suami yang takut istri, takut kepada Allah. Nempel ilmunya. Takut ke Allah. Kalau suami takut ke istri, di depan istri baik, di belakang lincah. Tapi kalau suami takut ke Allah, dimanapun jadi orang baik. Kalau takut ke istri, di depan istri jinak. Di luarnya yang tidak diketahui istri, ganas. Kadang ganas, kadang sirsa, kadang pepaya ya. Tapi kalau suami takut kepada Allah, dia yakin Allah menatap dirinya dimanapun, kapanpun. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Ali Imran ayat 5. Jadi orang takut Allah lah orang yang akan terpelihara dimanapun kapanpun. Itu iman. Orang maksiat karena ada kesempatan dan ada niat. Kalau orang yakin Allah melihat, niatnya teratasi. Walaupun ada kesempatan. Carilah suami yang takut kepada Allah. Dia akan jaga diri dimanapun, kapanpun. Karena tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah setiap saat. Dan yang ketiga, cinta hub. Bolehkah kita mencintai orang tua? Boleh. Mencintai keluarga? Boleh. Ini naluri. Tetapi tidak boleh menuhankan orang tua, menuhankan keluarga. Apa menuhankan? Orang yang menuhankan sesuatu, pikirannya, hatinya terdominasi oleh apa yang diilahkan. Jadi kalau seorang istri menuhankan suami, suami aja yang ada di hatinya, bukan Allah lagi. Dia berbuat demi suami, agar suami suka, agar suami tidak berpaling ke lain hati. Suami, dia lebih takut kehilangan suami daripada takut kehilangan Allah. Dia takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Dia berharap, dia lakukan apapun demi suami, bukan demi Allah. Maka kalau sudah begini menuhankan suami, dia tidak akan bahagia. Suami juga tidak bahagia. Kalau sudah seorang istri, you are my everything. Nah, udah. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Musyrik, Allah yang segala-galanya. Manusia adalah ladang amal, bukan Tuhan kita. Sama, suami yang takut ke istri berlebihan sehingga tidak takut ke Allah, ini tidak bahagia. Ini penting. Banyak rumah tangga yang mencintai suami, istri, anak, orang tua sampai tingkat mengilahkan. Allahnya jadi lewat, yang ada adalah makhluk. Termasuk mencintai dunia. Dari mulai bangun sampai tidur, bahkan mimpinya juga duniawi saja. Dulu pernah usaha ayam,
Saya sampai ditegur oleh guru karena ayam terus, bahkan di dalam sholat juga ayam. Gak kira-kira. Hati-hati ya, kalau sudah menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, kecenderungannya adalah kita jadi budak sesuatu. Apa saja, bisa manusia, bisa benda, bisa pendamping hidup, bisa anak, bisa hobi. Hobi saja itu terus. Hati-hati. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan jadi bahan tafakur ini. Jangan sampai kita merasa sudah beriman padahal sebetulnya hati kita lebih kepada harap ke makhluk, takut ke makhluk, cinta ke makhluk. Allahnya kalah. Ini tidak kuat imannya. Hati-hati. Silakan. Jadi gimana dong kalau kita mencintai makhluk? Cinta karena Allah menyuruh kita mencintai. Kita mencintai orang tua karena ibadah. Bagaimana kalau kita berbuat baik ke orang tua? Ya karena Allah memerintahkan. Makanya kalau ingin tahu ini anak soleh atau tidak, atau kita soleh atau tidak, gampang. Salah satu indikasinya adalah seberapa sungguh-sungguh, seberapa sering kita mendoakan orang tua kita. Orang soleh pasti mendoakan orang tua. Tapi orang tuanya belum Islam, doakan supaya dapat hidayah. Kita tidak bisa mendoakan minta ampunan, tapi mendoakan minta dapat hidayah. Tapi orang tuanya saya nggak tahu bapak saya yang mana. Karena waktu lahir hanya ibu aja, pasti ada bapaknya. Walaupun tidak tahu, doakan, karena mau tidak mau takdir penciptaan kita oleh Allah lewat sperma dan sel telur. Doakan saja supaya diampuni, diberi hidayah, diberikan petunjuk supaya orang tua bisa tobat. Gimana kalau orang tuanya tidak menghargai kebaikan kita? Itu bukan wilayah kita, itu wilayah beliau. Tugas kita berbuat baik, doakan kebaikan. Allah yang membulak-balik hati orang tua. Ada ayatnya, silakan Ustaz. Tolong, Mim. Quran Surah Al-Isra ayat ke-23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan perkataan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Allah, sayangilah keduanya.
sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik dan pada waktu kecil. Masya Allah, Alhamdulillah, itu ayatnya rekan-rekan sekalian. Baik, sekarang tanya jawab. Ada 15 menit, silakan. Alhamdulillah. Ada? Mim? Assalamualaikum, izin ada pertanyaan dari medsos. Ya. Izin, bagaimana jika orang yang ibadahnya bagus tapi hidup dengan uang korupsi? Berarti tidak bagus ibadahnya. Maksud ibadah bagus itu bagaimana? Kadang kalau ibadahnya bagus, contoh sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa jadi rem mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya bagus, mesti akhlaknya juga dengan izin Allah ke bawah bagus. Dia mau korupsi, Allah akan mencegah dia dari perbuatan korupsi. Karena doa-doa dalam sholat itu pun doa perlindungan. Allah akan cukupi dengan rezeki yang halal. Allah akan buat puas hatinya dengan apa yang Allah berikan. Kalau orang berbuat maksiat terus menerus padahal dia sholat, berarti sholatnya tidak bagus. Karena sholat yang bagus jadi rem dari perbuatan buruk. Gitu. Lanjut. Izin, ada pertanyaan lagi dari media sosial. Izin bertanya, bagaimana dengan orang tua yang sudah tua dengan umur 90 tahun tapi kadang sholat dan kadang juga tidak? Ya harus dibantu. Posisi kita ingat ya rumusnya, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Ini orang tua sudah 90 tahun, ini sudah pikun atau belum? Ya kalau sudah pikun beda hukumnya dengan yang belum pikun. Karena Allah yang mengambil kesadaran, ingatan seseorang. Nah, kita bantu saja, ingatkan. Sampai kapan kita membantu? Ya sampai kita akhir hayat. Karena bagi kita membantu itu adalah amal soleh. Ada yang nanya, ini anak saya udah gede nih, udah 30 tahun, sampai kapan saya ngingetin sholat? Ya sampai kita meninggal. Karena bagi kita ngajak kepada kebaikan itu amal soleh. Perkara mau nurut atau tidak, yaitu coupling yang bersangkutan. Tapi kita terus berbuat baik. Tidak boleh lelah. Karena yang menyolehkan orang itu bukan kita. Yang menyolehkan itu adalah Allah. Jadi kita mah terus saja berusaha berbuat baik. Jadi kalau disimpelkan nih adik-adik para santri, kunci hidup ini lebih sederhana lagi. Tiap waktu belajar karena pupuk iman itu ilmu. Pupuk iman itu ilmu. Pemandu amal itu ilmu. Orang kurang ilmu pasti kurang iman. Kalau kurang ilmu agamanya pasti kurang iman. Dan orang kurang ilmu pasti juga kurang amal. Apa yang mau dilakukan kalau kita tidak tahu? Jadi, tapi kenapa ada yang tahu tapi tidak beramal? Itulah sebabnya manusia itu bermasalah karena lemah ilmu agamanya dan lemah jiwanya. Makanya kita tambah, selain belajar dengan ikhlas, tiap hari harus nambah ilmu, sudah gitu amalkan dengan ikhlas. Ini kuncinya pupuk iman. Jadi bukan hanya semangat belajar, tapi semangat mengamalkan, tapi kuncinya ikhlas ya. Jadi tiap waktu kita belajar dengan ikhlas, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan
ilmu yang diketahuinya, niscaya Allah mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang tidak diketahuinya. Jadi itu rumus. Belajar sekuat tenaga, tiap hari nambah ilmu, amalkan sekuat tenaga. Walaupun mungkin belum tentu seluruh ilmu bisa kita amalkan, tapi ada. Terus bergerak dan tidak usah tergesa-gesa ingin segala tahu sempurna, enggak mungkin. Ini ada mu'alaf yang dari luar negeri, itu komentar-komentar dari orang yang ngomentarinya itu seakan-akan kalau udah syahadat itu harus sempurna semuanya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Padahal kan berproses. Jadi bingung mu'alafnya, stres. Kenapa kamu pakaiannya begini? Kenapa? Semuanya bertahap. Belajar sekuat tenaga amalkan. Belajar, nanti gimana kalau ilmu kita belum lengkap, kita meninggal? Enggak apa-apa. Yang paling penting kita meninggal dalam keadaan belajar dan berusaha mengamalkan. Bukan masalah jumlah ilmunya, tapi keikhlasan dalam belajar, keikhlasan dan kesungguhan dalam beramal. Mungkin baru sedikit. Dari ilmu Islam yang sangat banyak, mungkin kita baru cetek. Tapi Allah mendapati kita ikhlas dalam belajar, sungguh-sungguh, dan berusaha mengamalkannya. Nah, mungkin baru sedikit, sholatnya baru sedikit, karena ilmunya baru dikit. Tapi Allah melihat kita ikhlas dan sungguh-sungguh dalam belajar dan mengamalkan. Daripada sibuk segala ingin tahu, tapi tidak mengamalkan. Karena kan kuncinya iman dan amal soleh. Man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Allah memberikan kehidupan yang baik. Jadi semangat belajar dengan ikhlas, bukan untuk harta, gelar, pangkat, jabatan, penilaian. Kita belajar karena ingin dekat dengan Allah dan amalkan. Tidak usah tergesa-gesa. Tidak usah tergesa-gesa. Tidak usah ngarawuku siku, ingin segala tahu sekaligus, enggak perlu begitu. Bertahap, amalkan terus begitu, nanti Allah membimbing kita. Ya, seperti Google Map lah. Sederhananya, dapat info, ikuti, terus ada info lainnya, benar? Kalau kita salah, 200 putar balik. Putar tahu, enggak emosi ya kan? Tetap aja nadanya begitu. Ada mesin. Penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan orang yang biasa berkata kotor, ibadah juga, gibah juga, tapi hartanya makin banyak? Ini gimana pertanyaannya? Kalau berbuat dosa ada balasannya. Ibadahnya harusnya mencegah dari perbuatan. Tapi ibadah juga harus berkualitas. Jadi tidak cukup hanya melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Kalau harta itu bisa istijraj ya. Jadi Allah ngasih harta bukan hanya ke orang beriman. Orang tidak beriman, orang keji juga. Fir'aun kasih harta, Namrud kasih harta. Jadi harta bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan. Harta adalah cobaan dari Allah, ujian, fitnah. Kalau dia menjemputnya dengan iman dan amal soleh, bahagia. Kalau udah dikasih oleh Allah dan dia yakin harta ini milik Allah, lalu digunakan di jalan Allah, dia bahagia. Di akhirat dapat pahala. Tapi kalau tidak dengan iman, ini milik saya, ini jerih payah saya, ini adalah ide saya. Udah itu pasti nggak bahagia. Karena kita bisa mikir juga Allah yang ngasih otak, benar? Kita punya ide, terus dari mana ide itu? Kalau Allah nggak ngasih taufik, nggak ngasih ilham, nggak bisa.
Makanya kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja berkualitas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas sebagai amal soleh. Tapi mau dikasih berapa aja terserah Allah. Yang penting barokah. Gitu. Enak hadirin, nggak pakai stres ya. Terakhir. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan jamaah Darul Tauhid yang berbahagia, menyikapi yang disampaikan oleh AA bahwa semua insan ini ingin hidup berbahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. 3 hal yang mohon dijelaskan tadi. Kita jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Jangan takut kepada insan, takutlah kepada Allah. Dan cinta kepada Allah. Semua itu termasuk dalam hakikat. Bagaimana hubungannya dengan syariat? Karena ada syariat dan hakikat. Ya. Itu yang pertama. Satu aja Pak. Waktu Siap. kita tinggal 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya syariatnya tadi Pak, berbuat baik weh. Kita misalkan pinjam uang, mulut berkata saya perlu uang, hati ke Allah. Wahai Allah, Engkau yang membagikan rezeki. Ngelamar kerja, lamar kerja, hati, wahai Allah, Engkau lah yang menentukan pekerjaan yang berkah. Jadi nggak ada kecewanya. Ikhtiar seperti yang terakhir saya katakan Pak, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas dan kerja ikhlas itu sempurnakan sebagai amal soleh. Bukan penentu, yang menentukan adalah Allah. Jadi kita ikhtiar tapi nggak pernah bersandar kepada ikhtiar. Misalkan melamar ikhwan ini ya, tapi yakin Allah yang menentukan. Dek, maaf ya saya lihat adek nggak level, gitu-gitu. Ditolak misalkan, nggak ada sakit hati. Ya Allah, Engkau belum takdirkan. Bulan depan lamar lagi ke sana. Rasanya saya pernah lihat ada ya, Om saya yang melamar putri Bapak bulan lalu. Oh, datang lagi. Kan udah ditolak. Itu kan bulan lalu. Bulan ini belum jelas. Sama Dek, bulan lalu ditolak, hari ini ditolak. Oh ya, nggak ada luka. Ya berarti belum diizinkan. Istiqoroh lagi, tetap ke dia lagi. Datang bulan ketiga. Ada apa Dek? Ya saya mau melamar Pak. Kan udah ditolak 2 kali. Siti Hajar 7 kali Pak. Sofa Marwah saya baru 2 kali. Gak bisa Dek, sekali ditolak, tetap ditolak. Tolak. Wah, rupanya ini dia pejuang kemerdekaan Pak. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Iya Pak, Alhamdulillah. Kok ada kelihatan enggak sakit hati? Enggak Pak, karena saya yakin betul bahwa ikhtiar adalah amal soleh dan yang menentukan itu adalah Allah Pak. Kalau memang Allah enggak menentukan ya enggak apa-apa. Tapi kalau ditakdirkan ya Alhamdulillah. Luar biasa Dek. Baru saya lihat seorang pemuda tangguh seperti ini. Baru sekarang loh Dek. Udah Dek saya jodohkan aja sama tetangga saya Mas kan. Namanya juga ngarang. Begitulah sempurnakan syariat, tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Tetap saja Allah yang menentukan. Ini enak begini. Kayak dagang, kita baik kepada klien, tapi mau beli atau enggak ya terserah Allah lah. Kalau kita menganggap pembeli adalah pemberi rezeki, kita bisa menghamba tuh kepada pemberi, kepada pembeli. Bisa bohong, bisa. Kalau kita enggak, jujur aja, lurus-lurus. Kalau memang takdirnya rezeki saya pasti datang. Kalau enggak apa-apa. Yang penting saya berdagang jadi amal soleh.
Bapak nasihatin istri, belum tentu istri nurut sama bapak, nggak apa-apa. Jadi contoh yang baik, bicara yang baik, akhlak baik, dihargai atau tidak, yaitu ujiannya. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi kita fokus menyempurnakan ikhtiar sebagai amal soleh, bukan sebagai penentu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Insya Allah asar dan maghrib kajian dari Masjid Darut Tauhid. Silakan hadir bagi yang memang ingin mengkaji langsung dari masjid. Asar kajian Al-Hikam dan malam nanti kajian Asmaul Husna pada Isya. Juga ditayangkan lewat medsos. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.